Hari kiri bisa ada? Kanan Pak Rikwanto. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua Majelis MK dan rekan-rekan. Saya sebenarnya cuma mengulangi saja pernyataan dari rekan-rekan saya di Komisi 3 dan teman-teman. Yang kita bicarakan ini harus punya pedoman. Pak Gunda yang saya hormati. Ya, calon hakim MK itu sesuai undang-undang dari pemerintah, dari DPR, dan dari Mahkamah Agung. Itu ketentuan yang memang sudah ada. Nah, tentang Pak Adis Kadir, kalau lihat kompetensinya, kita baca CV-nya, itu sudah tidak ada keraguan lagi tentang syarat-syarat beliau untuk menjadi hakim MK. Dan beliau kita sudah seleksi dan diputuskan dan disahkan oleh kita untuk menjadi calon hakim MK, dan alhamdulillah sudah menjadi hakim MK. Ya. Berkaitan dengan ada hakim MK yang dari DPR masuk ke MK, ini kan muncul banyak cerita-cerita di masyarakat, kekhawatiran diantaranya. Ya, seperti dulu ada dari DPR, jadi hakim MK itu melakukan pelanggaran seperti Pak Akil Mukhtar, Pak Patil Sakbar, ya. Itu mungkin jadi traumatis ya. Tapi itu tidak menjadikan alasan juga untuk meragukan yang kita kirim kemudian. Ya. Kekhawatiran ini kadang-kadang dikatakan ini berpotensi nanti juga mempengaruhi putusan-putusan di MK. Itu boleh-boleh aja tapi berlebihan juga. Kan ada MK-MK di sini yang sudah disampaikan tadi tugasnya apa saja dan pasti akan memenuhi terus siapapun yang menjadi hakim MK. Saya yakin itu. Jadi kalau kekhawatiran dari masyarakat manapun, siapapun itu wajar-wajar saja. Ya, tapi bukan menjadikan pihak MK menjadi ikut hanyut larut untuk ya juga ya ini layak untuk diperhatikan khusus. Ya, jangan sampai seperti Pak Endang tadi bilang pemainnya belum main tapi sudah kartu kuning disiapkan, ya bakal jadi calon pelanggaran. Nah, ini penegasan kami kembali ke titahnya hakim MK itu apa, diusulkan oleh siapa, dan MK sebagai apa dan bekerjanya seperti apa. Itu saja, saling menghormati kode etik masing-masing. Terima kasih Pak Ketua. Ya, masih ada Pak Martin Daniel Tembaleka. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota yang kami hormati, Pak Ketua MK, Wakil Ketua, serta jajaran yang hadir. Tentu kami berterima kasih yang pertama karena paparan yang disampaikan tadi, sekarang ini kita juga jadi tahu tugas kewenangan MK yang Bapak paparkan tadi. Dan menurut kami itu sangat bagus, Pak. Sangat detail dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini tentu saya tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan soal aturan undang-undang, bagaimana kewenangan DPR dalam mengajukan calon. Juga disampaikan oleh teman-teman tadi bagaimana kewenangan MK dalam menjalankan tugasnya. Nah, saya hanya singkat saja, saya masuk saja dari kedudukan ini Pak, kedudukan MK ini. Kewenangan DPR dalam mengajukan 3 hakim adalah atribusi langsung dari konstitusi. Atribusi langsung dari konstitusi, bukan delegasi. Artinya apa Pak? Atribusi pemberian kewenangan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan atribusi tidak dapat diuji ataupun dibatalkan oleh organ yang kedudukannya lebih rendah secara hierarkis. Dalam hal ini tentunya kami melihat dalam pandangan kami, dalam konteks ini MK adalah organ yang lahir dari Undang-Undang MK. Sedangkan DPR memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Artinya menurut kami ini Pak,
terkait dengan laporan yang Bapak terima soal calon hakim konstitusi yang sudah diajukan oleh DPR tentu kurang tepat menurut hemat kami karena kewenangan, kita melihat dari kewenangan MK dan kedudukan DPR RI dalam mengusulkan calon ini, Pak. Mungkin itu kita pertegas bahwa kurang pas ini untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya terkait dengan laporan masyarakat ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.